Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas tentang Islam yang menyelamatkan hidup manusia. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana caranya Islam dapat menyelamatkan hidup kita? Maka dari itu, kita simak video dengan seksama ya. Yang pertama, pengertian Islam. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama, yaslimu, islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga kedamaian. Islam yang kita kenal hari ini tentulah bukan sebuah ajaran yang terputus dari ajaran para nabi sebelumnya. Telah panjang Islam berjalan melintasi ruang dan waktu, melintasi zaman demi zaman sampai kepada kita hari ini. Tidak sedikit umat dan kaum yang telah disentuh oleh Islam di sepanjang masa perjalanannya melintasi peradaban manusia. Kita mengimani Allah dan kita mengimani kebenaran yang telah Allah turunkan kepada para nabi. Tapi kini kita melihat dan menyaksikan bagaimana para pengikut nabi-nabi utusan Allah itu telah terpecah dalam banyak sekali pecahan dan golongan. Entah berapa banyak pecahan dan golongan yang ada dan telah membentuk dinding yang memisahkan para pengikut nabi-nabi itu. Dalam pecahan besarnya pengikut para nabi itu telah menjadi 3 golongan umat, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, tiap-tiap pecahan besar itu pun telah terpecah dalam kepingan-kepingan kecil, yang kita sendiri akan kesulitan untuk menghitung jumlah kepingan pecahan tersebut. Begitulah hebatnya perpecahan yang terjadi dalam tubuh para pengikut nabi-nabi ini, dalam tubuh umat manusia ini. Atas realita yang ada ini sudah semestinya kita bertanya, bagaimanakah bisa kita, para pengikut nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan yang sama, yang datang dengan membawa ajaran yang sama, menjadi terpecah sedemikian rupa, dan bukan saja kita tidak menganggap satu sama lain sebagai saudara, bahkan kita telah memandang satu sama lainnya sebagai musuh. Tiap-tiap kita berdiri dengan bangga menganggap bahwa diri dan golongannya lah yang paling benar di mata Tuhan. Pernahkah kita bertanya, apakah memang yang demikian inilah yang Allah kehendaki? Apakah memang inilah yang diinginkan oleh para nabi? Ataukah semua ini terjadi lantaran kesombongan hati kita yang masih dikuasai oleh dengki? Perlulah juga kita memikirkan sejenak, apakah jika seandainya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan semua para nabi Allah lainnya Allah hadirkan kembali bersama-sama di atas bumi ini hari ini, akankah mereka saling berselisih? Saya yakin tidak. Pastilah mereka akan menjadi saudara satu sama lainnya. Lalu sebenarnya ada apakah dengan kita? Lantaran apakah kita para pengikut nabi-nabi ini merasa enggan berupaya untuk menjadi saudara? Apakah memang kita ini sebenarnya berdiri di atas ajaran yang berbeda? Atau keangkuhan kita lah yang telah membuat kita merasa berdiri di atas ajaran yang tak sama? Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 53. Hebatnya, perpecahan yang ada di dalam realita kehidupan beragama kita hari ini memang sangatlah wajar membuat sebagian orang merasa bahwa ini adalah realita yang mau tidak mau harus kita terima. Wajar memang jika sebagian kita menjadi kehilangan asa untuk melakukan sebuah upaya membangun persaudaraan dalam tubuh umat manusia.
Dan haruslah kita ingat pula bahwa jika kita mengaku sebagai pengikut agama Tauhid, tidaklah bisa dan boleh kita menyepelekan persatuan dan persaudaraan. Haruslah selalu kita ingat bahwa berpecah belah adalah sebuah dosa. Dengan terpecah belah itu seolah-olah setiap golongan mempunyai kebenarannya sendiri-sendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Seolah-olah setiap golongan itu mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan begitu banyaknya kepingan dan pecahan Islam yang berserakan sedemikian rupa. Tetapi kita balik ke awal, yaitu pengertian Islam. Islam itu adalah sebuah jalan hidup untuk mencapai keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan dengan cara berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Disinilah tugas bagi anak-anak manusia yang masih memiliki nafas Islam di dalam dirinya untuk bekerja, untuk berupaya dengan segenap jiwa menghadirkan Islam agar menjadi jiwa yang hidup di dalam diri umat manusia. Dan meski mempersatukan umat manusia yang telah berpecah belah sedemikian rupa bukanlah sebuah perkara mudah. Tapi hal itu tidaklah berarti tidak ada cara dan tidaklah berarti kita harus kehilangan asa untuk berusaha. Karena kebangkitan itu sebenarnya bukanlah kehendak kita manusia, melainkan kehendak Dia, Tuhan yang Maha Berkuasa. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi tangan-tangannya untuk mewujudkan kembali persatuan dan persaudaraan umat manusia. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.